Pengetesan ilmu tafsir Al-Quran. Kepada para santri, jawab semua yang kompak. Al-Quran ada berapa juz? Ada berapa surat? Ada berapa makro? Ada berapa hizib? Ada berapa kalimat dalam Al-Quran? (77.437 kalimat. Ada berapa surat yang diturunkan di kota Mekah? Surat Makkiyah ada berapa? Ada berapa surat Madaniyah? Ada berapa ayat Al-Quran? Dibagi berapa bagian? 1. 2. 3. 1000 ayat tentang perintah Allah, seperti perintah salat, zakat, puasa. Itu hukumnya menjadi wajib. Tapi ada juga perintah Allah, ayat amrun itu yang menjadi seperti kurban, sunnah muakkad. Lanjut. 3. Tentang larangan tentang perintah Allah. 3. Yang keempat, tentang larangan Allah. 5. Tentang kisah, yaitu sejarah para nabi. Ada di dalam Al-Quran sejarah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Daud. Semua para nabi tercatat di dalam Al-Quranul Karim, disebut dengan ayat kisah. Termasuk di situ juga ada salah satu istri salihah yang tercatat dalam Al-Quran, ialah Sayyidatuna Maryam bin Imran, salah satu ibunda daripada Nabi Isa alaihi salatu wa. Termasuk juga sejarah-sejarah yang tercatat di dalam Al-Quran itu disebut dengan ayat kisah. Keenam, 1000 ayat tentang perumpamaan. Nah, 1000 ayat tentang amsal atau tentang perumpamaan. Lanjut. 500 ayat tentang halal dan haram. 8. 100 ayat tentang nasihat dan musuh. 9. Tentang doa. Jadi 500 ayat tentang halal dan haram. Jadi dalam Al-Quran itu yang menghalalkan dan mengharamkan semua yang ada di muka bumi ini, semuanya ada 500 ayat. Seperti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, itu disebut dengan ayat halal haram. Ya, Allah di situ mengharamkan minuman keras, itu disebut dengan ayat halal haram. Allah mengharamkan zina, Allah mengharamkan membunuh, Allah mengharamkan memakan bangkai, Allah mengharamkan memakan daripada binatang-binatang yang disembelih dengan bukan menyebut asma Allah, itu disebut dengan ayat halal haram. Ya, jadi jumlah totalnya ada berapa? Ada 500 ayat. Terus 100 ayat tentang ayat nasih dan mansuh. Artinya ayat yang nasih dan mansuh itu menjadi 3 bagian. Ada yang dihapus, yaitu lafaz dan hukumnya, seperti dalam surat At-Taubah. Ya, ada juga yang dihapus hanya sekedar hukumnya saja, tapi lafaznya masih ada, seperti di dalam ayat fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Itu ayat nasih yang mana dihapus hukumnya, lafadznya tetap masih ada. Ada juga ayat yang mana lafadznya
sudah tidak ada, tetapi hukumnya ada. Ya, itu disebut ayat nasikh dan mansuh. Jadi ayat nasikh dibagi menjadi 3 bagian. Itu penjelasan daripada ayat nasikh dan mansuh. Ayat mansuh contohnya seperti lafaz ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu masuk kepada ayat mansuh. Itulah penjelasan daripada ayat nasikh dan mansuh. Dan Sayyidina Ali berkata, barang siapa yang tidak mengkaji ayat nasikh dan mansuh, maka dia akan celaka. Ya. Jadi sangat berbahaya bagi orang yang mau belajar Al-Quran, mereka tidak mengkaji tafsirnya. Mereka tidak mengkaji ayat nasikh dan mansuh. Berarti pengkajian ilmu tafsir ini penting apa tidak? Wajib apa tidak? Harus apa tidak? Ya, belajar. Ya. Terus dalam Al-Quran ini jumlah total keseluruhan ada berapa huruf dalam Al-Quran? 1.027.000 huruf. Ada 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf itu semua huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran.